Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Azhari. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang dimana ada pun judul yang saya akan angkat yaitu model pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang model pengambilan keputusan, apa-apa saja yang termasuk dalam model keputusan. Baiklah, yang pada materi pertama, model pengambilan keputusan. Nah, model ini adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Model ini merupakan penyederhanaan menganalisis situasi atau sistem kompleks. Nah, dia juga merupakan suatu proses keturunan yang memerlukan penggangguan model secara cepat dan benar. Model ini terbagi empat, yaitu untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal, untuk memperjelas, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Nah, yang terakhir ini adalah hubungan untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Nah, jadi model pengambilan keputusan ini adalah unsur-unsur yang ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan gitu. Selanjutnya kita masuk klasifikasi model pengambilan keputusan. Di sini sudah tertera tujuan, bidang penerapan, tingkat. Nah, adapun model perilaku pengambilan keputusan, model ekonomi, di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau untuk memperoleh keuntungan maksimum. Model manusia administrasi, di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Model manusia, di mana perubahan merupakan nilai untuk utama sehingga orang selalu bergerak bebas mengambil keputusan. Model manusia, di mana model ini lebih mengedepankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Model pengusaha baru menekankan pada sifat kompetitif, di mana model sosial menentukan atau tidak mengambil keputusan diliputi perasaan emosional dan situasi di bawah sadar. Model preskriptif dan deskriptif. Visser mengemukakan bahwa pada hakikatnya terdapat dua model pengambilan keputusan, yaitu model preskriptif, di mana model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Dan model yang kedua menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model ini juga pada prosesnya yang ideal, sedangkan model deskriptif berdasarkan pada realita observasi. Jadi bedanya menjadi deskriptif dan observasi. Membedakan model dalam tipe 2 yaitu kuanti dan kuali, di mana dia juga menerangkan bahwa ada beberapa pengambilan keputusan, yaitu ada 6. Probabilitas, matriks, pohon keputusan, kurva independen, suhu komputer. Model pengambilan keputusan Robert Spitz membedakan ada 6, yaitu model matematika, simulasi komputer, permainan operasional, verbal, dan fisik. Jadi itu menurut Robert dan Spitz ya. Ada terbagi 6. Ada 5 macam model pengambilan keputusan, yang dimana model rasional, model rasional terbatas, skala yang sampah, transenden, dan intuitif. Model rasional. Jadi model ini terbagi 4, yaitu pengambilan keputusan bersikap rasional, pengetahuan yang tak terbatas, dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif, memiliki referensi yang konsisten dalam memilih alternatif yang baik. Model rasional. Dalam model ini terdapat 8 tahap mental, di mana masalah, kebutuhan adanya keputusan, tujuan pengambilan keputusan, data yang relevan, dan menganalisis situasi keputusan. Mengembangkan alternatif, memilih alternatif terbaik, melakukan implementasi keputusan, umpan balik atas hasil keputusan yang diambil, merevisi keputusan apabila diperlukan. Model rasional terbatas. Menurut Herbert, manusia memiliki sistem preferensi yang tidak selalu konsisten. Pengetahuan dan informasi dimilikinya umumnya juga terbatas, kecuali apabila dimensi waktu dibiarkan, sehingga sesungguhnya pengambil keputusan hanya mampu mengambil keputusan yang bersifat cukup, memuaskan. Keterbatasan rasional memiliki teori pengambilan keputusan dinamakan bounded rationality, dan menyebabkan pengambilan keputusan mengambil alternatif paling memuaskan yang pertama kali terlintas dalam pikirannya.
Model kaleng sampah. Model ini tidak ada hubungannya dengan keteraturan di antara masalah yang terjadi Solusi yang ada pelaku alternatif namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan bersifat acak atau random. Model transenden, di mana tidak pernah ditemukan dalam preferensi pengambilan keputusan yang pernah ada, mengandung arti di luar sistem yang dibicarakan. Model ini berbeda dengan model kaleng sampah. Dimana kalau model kaleng sampah itu dia mempercayai apa yang dikatakan penasehatnya. Nah, sedangkan Transcendent dia mengembangkan alternatif keterbatasan dirinya, menyerahkan keputusan atau alternatif yang ada kepada supernatural yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, model intuitif. Model ini adalah model terakhir, di mana model ini dikembalikan dari model rasional. Apabila dalam model irasional berlaku hukum rasional terbatas, maka dalam model ini berlaku hukum tidak terbatas di luar rasional di luar rasionalitas. Model ini menekankan pada pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini di luar kesadaran manusia terkumulasi sebagai pola-pola disimpan dalam relung hatinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita mengerti apa saja itu model-model pengambilan keputusan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.